dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Sulu Gianyar dengan pemandu acara Anda Pandit Parte. Pada siang hari ini, pendengar sekalian, kembali kita akan berbagi informasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Gianyar. Langsung saja kita akan sapa kehadiran dua narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah beliau Ibu Niketut Puriningsih yang berkapasitas pada kesempatan ini untuk hadir dari dinas sosial gitu, dan beliau mengajak salah satu rekanan dari yayasan bernama Ayu Rama Yani ya. Dua-duanya nanti akan saling berbagi terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menangani sosial masyarakatan, dan kemudian yang lebih spesifik nantinya akan disampaikan oleh yayasan terkait dengan keberadaan yayasan salah satu yang ada di Kabupaten Gianyar gitu. Nah, seperti itu teman-teman sekalian, akan langsung kami sapa kehadiran dua narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang, selamat datang dan Om Swastiastu Ibu Ketut dan Ibu Ayu di studio Radio Gelora Pemkab Gianyar. Om Swastiastu Pak Pande. Iya. Kita akan awali dari Ibu Ketut dulu, yang pemangku kebijakan terkait dengan persoalan kesosial masyarakatan yang ada di Kabupaten Gianyar. Ibu Ketut, tugas daripada dinas sosial itu identik dengan pelayanan kesosial masyarakatan, dan tentunya menyikapi persoalan ini, kebijakan apa barangkali yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gianyar demi meminimalisir keberadaan terjadinya masalah-masalah sosial di Kabupaten Gianyar, dan tentunya tidak akan terlepas dari adanya yayasan-yayasan. Berikut bisa Ibu sampaikan berkaitan dengan kebijakan, dan kemudian bisa ditekankan kepada para pendengar kita tentang pensyaratan mendirikan sebuah yayasan. Ibu Ketut, silakan. Terima kasih atas waktunya Pak Pande. Yeah. Saya mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi kesehatan dalam waktu mengisi acara dialog interaktif Radio Gelora bersama Ibu Ayu Rama Yani dari Ketua Yayasan Permata Hati yang berada di Jalan Nyo Kuning, Ubud, Bali, di mana mengambil tema profil Yayasan Permata Hati sebagai pusat pelatihan yatim piatu. Yang kedua, kegiatan di yayasan. Yang ketiga, bagaimana caranya anak-anak khususnya terutama di Kabupaten Gianyar yang kurang mampu biar bisa masuk menjadi keluarga di Yayasan Permata Hati. Untuk itu, waktu kami persilakan untuk menjelaskan sedetail mungkin kepada Ibu Ramayani. Dan seperti apa barangkali cerita daripada yayasan ini? Tentunya kita akan dengarkan informasi dari Ibu Ayu terkait dengan keberadaan yayasan ini. Dan kalau boleh tahu Ibu, yayasan ini dapat Ibu informasikan tempatnya di mana, kemudian itu sudah bergerak mulai tahun berapa, dan sampai selanjutnya Ibu, silakan. Selamat siang semuanya. Sukses yang ucapkan kepada Pak Pande dan Ibu Puri untuk kesempatan ini, untuk undangan yang spesial ini. Pertama-tama Tiang akan memperkenalkan diri dulu. Nama Tiangnya Desa Nyoman Ayu Ramayani. Tetapi orang-orang lebih mengenal Tiang dengan Mama Ayu. Ya, jadi lebih dekatnya ke Mama Ayu. Sekarang ini di dialog interaktif ini Tiang akan langsung saja bicara tentang profil Yayasan Taman Permata Hati. Jadi yayasan ini didirikan oleh atau dirintis oleh Bapak Made Suambara di tahun 1995. Beliau adalah orang asli dari Nyo Kuning ya. Jadi beliau itu sangat sosial dari dulu orangnya.
beliau ingin membantu banyak orang, jadi beliau merintis ini di rumahnya, di halaman rumahnya. Jadi anak-anak itu berserakan di halaman rumahnya dulu. Nah kemudian mereka bertemu dengan tamu dari Australia. Nah tamu inilah yang membantu untuk membuatkan yayasan ini menjadi pusat pelatihan yatim piatu. Pada tahun 2007 diresmikan menjadi pusat pelatihan yatim piatu, yang namanya adalah Taman Permata Hati. Jadi taman itu mungkin kesannya itu adalah tempat ya. Permata itu juga adalah salah satu cara kita bilang ke anak-anak kecil itu permata hati gitu. Jadi itu makna dari Taman Permata Hati. Kemudian ini Taman Permata Hati ini sangat unik Pak Pande. Jadi dia bukan panti asuhan. Jadi ini pusat pelatihan yatim piatu. Kita akan bantu anak-anak yang yatim atau piatu, di mana yatim itu adalah kehilangan orang ayahnya, kalau piatu kehilangan ibunya. Artinya kehilangan ini adalah meninggal dunia. Itu. Jadi kita akan bantu mereka berlatih di yayasan. Jadi pagi mereka masih tetap sekolah di sekolahnya masing-masing dekat rumahnya ini Pak Pande. Jadi mereka harus berdomisili Gianyar dulu. Jadi mereka misalnya contoh dia sekolah di SD 1 Gianyar gitu. Pulang dari sekolah kira-kira jam 1 ya kalau SD ya Pak Pande ya. Jadi kita kasih mereka dulu istirahat di rumah kurang lebih sejam atau 2 jam. Kemudian dia datang ke yayasan. Nah di yayasan ini mereka akan dilatih di luar pelajaran sekolah gitu. Jadi pelatihannya ini kebanyakan keterampilan seperti contohnya menari, main musik seperti itu. Nah itu semua yayasan yang ada di Bali atau dimanapun itu berada pasti ada punya visi misi. Iya betul. Kalau visi Taman Permata Hati itu untuk menciptakan suatu masa depan yang lebih baik untuk yatim piatu yang kurang beruntung dengan memastikan mereka menerima suatu pendidikan penuh. Kalau misi Taman Permata Hati itu mencarikan sponsor berkomitmen untuk mendukung pendidikan mereka untuk menyelesaikan tahun 12. Tapi sekarang pemerintah kan sudah banyak mengeluarkan beasiswa kepada mereka ya. Jadi kita berfokus kepada pelatihan yayasan saja. Menyediakan fasilitas untuk menambah kemampuan mereka di luar pendidikan yang diterima di sekolah formal, termasuk kultur tradisional, seni dan agama. Nah di sini yang saya bilang untuk kegiatan-kegiatan di yayasan seperti menari, main musik seperti itu. Untuk memungkinkan anak-anak yatim untuk hidup dengan keluarga mereka dan dengan demikian menghindari tinggal di panti asuhan. Nah di sini nih Pak yang membedakan dari yayasan-yayasan yang lain. Jadi kan kalau anak-anak kecil itu biasanya ketakutan tuh mereka tuh pisah dengan ibunya, apalagi ini Pak Tiang sebagai orang tua juga, Tiang juga single parent, jadi merasakan sekali bagaimana seorang ibu itu terpisah dari anaknya. Mungkin nggak bisa merem gitu, nggak bisa ya Pak ya. Gitu. Jadi di sini sangatlah bagus banget ada yayasan ini. Kalau mereka itu paginya sekolah, sorenya mereka di yayasan berapa jam, 2 atau 3 jam, kemudian mereka kembali berkumpul dengan keluarga masing-masing gitu. Kalau cucu itu kan deketnya sama kakek nenek gitu ya Bapak ya, suka. Nah selain itu untuk menjaga kesejahteraan fisik dan gizi, dan untuk memberikan bantuan medis dan gigi seperti itu. Ini menarik sekali pendengar sekalian, program yang kemas di yayasannya memang lebih spesifik kepada anak yatim piatu. Ya, seperti itu Ibu ya. Yatim piatu yang berdomisili di Gianyar. Domisili di Gianyar itu memang spesifik khusus untuk wilayah Gianyar. Dan kalau boleh tahu Ibu, sampai saat ini seberapa banyak anak yang sudah dididik di sana Ibu, dan kemudian
latihan yang paling spesifik di antara yang sudah Ibu sampaikan tadi apa, Ibu? Kalau dari tahun 1995 mungkin ratusan sudah diasuh sama Pak Kade ya. Tapi kalau ini flashback sedikit ya Bapak ya tentang Tiang. Jadi Tiang itu mulai memanage yayasan di tahun 2012. 2012 ya sudah 12 tahun Sudah berjalan. 12 tahun. Kalau yayasan ini kan 2007 diresmikan menjadi pusat pelatihan yatim piatu, sudah lama banget itu ya. Nah, sebelum ke kegiatan itu ya Pak Pade, saya mau bacakan bagaimana alur pendaftaran gimana Pak Pade ya. Lanjut. Bagaimana alur pendaftaran di Yayasan Taman Permata Hati ini. Jadi kalian siapapun itu yang keluarganya, misalnya ayahnya meninggal atau ibunya meninggal, ataupun tetangganya tahu bahwa anak itu yatim atau piatu, datang aja ke yayasan dulu. Datang ke Yayasan Taman Permata Hati. Kalau bahasa Inggrisnya kita bilang Bali Orphan Day Center. Kalau bahasa Indonesianya kita bilang Pusat Pelatihan Yatim Piatu. Itu ada di Jalan Raya Nyukuning, Mas, Ubud Gianyar, Bali 80571 Indonesia. Kalau telepon kantornya plus 62 361 971 231. Kalau di mobile bisa hubungi langsung Mama Ayu atau ke WA-nya Mama Ayu ya ke 081 237 64 8008. Nah, itu bisa di email juga di info@baliorphan.com. Juga bisa di buka webnya yayasan www.baliorphan.com itu ya. Jadi yayasan ini bisa Mama Ayu bayangkan dulu ya, di lantai 1 begitu masuk akan ketemu dengan art studio. Art studio itu untuk menonton TV, memajang hasil karya gambar anak-anak yang akan dijual jika ada tamu berkunjung. Dan juga sebagai ruang belajar kalau ruang belajar di atas penuh itu. Kemudian ada dapur fal atau dapur untuk masak makan siang anak-anak, dan juga dapur untuk praktek anak-anak SMK atau kuliah di pariwisata atau yang punya hobi masak. Jadi ada dapur di sana. Dapurnya bagus sekali, Bu. Ada ruang musik, di mana ruang musik ini adalah kedap suara. Jadi jam 12 malam pun main musik gak kedengeran. Ya, jadi tempat latihan band di sana ya. Dan teras bawah atau dikenal dengan magnitude stage untuk latihan menari Bali dan pentas seni pada hari Sabtu. Jadi di sini kita sangat beruntung punya teras bagus di depan yayasan. Di Senin sampai Jumat mereka pelatihan, latihan menari, latihan musik seperti itu. Jadi Sabtu kita akan adakan pentas seni di stage ini. Kemudian kita akan naik ke lantai 2. Di lantai 2 itu ada meeting room. Meeting room itu kita sebut meeting room adalah ruang belajar bahasa Inggris, berkumpul kalau ada kunjungan, kemudian ruang bermain juga di sana, dan ruang menari. Karena di meeting room ini kayak aula gitu Pak, nggak ada kursi. Kalau perlu kursi mereka ada kursi lipat. Jadi kalau selesai harus dilipat kembali seperti itu, karena hanya itu yang ada seperti aulanya. Kemudian ada library atau ruang membaca. Kita banyak sekali punya buku di yayasan ya, perpustakaan ada ya Bapak ya. Di sana itu ada buku bahasa Bali ada, buku bahasa Indonesia ada, buku bahasa Inggris ada, buku bilingual juga ada di sana Bapak, dan buku asing. Tapi bahasa asingnya itu agak susah ya, karena langsung bahasa Korea gitu susah ya, kalau kecuali yang memang bisa bahasa Korea atau bahasa Prancis gitu. Itu komputer room juga ada, belajar komputer dan membuat tugas di yayasan bisa, karena tugas-tugas sekarang di sekolah kebanyakan tugasnya melalui komputer ya Bapak ya. Jadi mengetik, ngeprint gitu boleh di yayasan kayak gitu. Jadi guru komputer pun ada di yayasan, dan komputer di yayasan itu ada 20 komputer. Jadi masing kalau belajar memang dia satu komputer satu anak gitu. Kemudian ada di teras atas. Teras atas itu untuk bermain ya, bermain, ada berkegiatan seni atau membuat gelang atau menggambar di sana, karena
di sana itu sangat terbuka Bapak. Jadi kelihatan banget situasinya kuning itu kelihatan banget di sana. Itu jadi ada meja pingpong juga di sana. Ada olahraga, ya. Ya, meja pingpong dan juga meja biliar ada di sana ya. Gitu. Kemudian kita naik ke lantai 3 Bapak. Jadi di sini itu yayasannya tidak besar, tetapi dia meninggi. Gitu. Tidak punya halaman untuk bermain. Kalau mau main sepak bola harus ke lapangan yang kuning. Kalau lantai 3-nya itu ada Padmasari dan ruang gym Bapak. Ya. Jadi di sini kita sangat memperhatikan kebutuhan anak-anak. Jadi kalau anak-anak yang sudah tumbuh di umur 16 tahun yang sudah pubertas itu ya Ibu ya, kadang-kadang yang laki-laki udah nggak mau nari, ya kan? Saya udah gede nih, saya mau nge-gym gitu. Jadi saya sediakan di tempat gym. Nah itu setelah datang ke yayasan mengisi data anak asuh. Jadi kita akan list semuanya anak-anak di sana, namanya siapa, dari mana asalnya, sekolahnya di mana. Artinya kita tahulah dia dari mana, itu usulnya. Kemudian bapaknya, kalau bapaknya meninggal kita tulis bapaknya tetap dengan kata-kata almarhum seperti itu. Jadi ya pekerjaannya apa, yang jelas kita tahu pekerjaan ibunya apa atau ayahnya apa, dan kontak person karena sekarang kan kita berkomunikasi lewat WA gitu ya Bapak ya, kita harus tahu. Iya, ya kita potong dulu sedikit Ibu karena ini sudah banyak yang komen di WA maupun Facebooknya Radio Gelora. Kalau boleh tahu Ibu, dengan fasilitas yang sudah begitu konkret Ibu sampaikan, kemudian yang kita lebih ingin mendapatkan informasi daripada Ibu itu sendiri, bahwa itu anak yang 50 orang itu kan umurnya dipastikan berbeda-beda Ibu. Nah, menyikapi persoalan ini seperti apa kayaknya Ibu untuk memfasilitasinya, karena Ibu berposisi sebagai manajer katakanlah seperti itu Ibu ya. Dan kemudian yang kedua Ibu, kalau boleh tahu Ibu, dengan Ibu berhadapan dengan anak-anak yang notabene tidak memiliki orang tua, apakah perempuan apa ya laki-laki, itu sudah dipastikan seperti itu, apa barangkali keluh kesah Ibu yang paling spesifik dapat Ibu sampaikan kepada para pendengar kita Ibu. Kemudian yang ketiga, singkat-singkat saja Ibu, nantinya akan dilengkapi ketika nanti dengan Ibu sudah berkomunikasi dengan para pendengar kita. Yang ketiga Ibu, tentang fasilitas tadi sudah disiapkan, kemudian dari segi waktu Ibu, dari jam berapa sampai jam berapa mereka harus mendapatkan pelatihan di sana, karena kalau memang tadi Ibu menginformasikan berpijak kepada pendidikan formal, itu kan bervariasi juga, ada yang mendapatkan sekolah pagi, ada yang bersekolah siang. Seperti apa ceritanya 3 hal tadi Ibu? Kalau untuk masalah umur itu kita buka di TK sampai SMA. TK sampai SMA atau SMK ya. Iya. Tapi kalau TK ini karena mereka masih sangat kecil, karena di yayasan itu kita didik sangat mandiri anak-anak ya. Seperti nyuci piring atau nyuci gelasnya sehabis dia minum susu, dia harus mencucinya sendiri. Ada anak TK Ibu saat ini? Tahun ini nggak ada, tapi ada. tahun sebelumnya ada. Cuma dia punya kakak. Nah, kakaknya yang menolong saya. Susah buat saya kalau dia tidak punya kakak. Sedangkan ibunya tidak boleh di sana menunggu, harus ditinggal itu. Di sana kendalanya kalau TK. Tapi kalau misal sekali 2 kali ke yayasan dalam seminggu, masih bisa lah saya handle dengan dibantu sama kakak-kakaknya, karena di sini benar-benar yang full time itu hanya saya di yayasan. Tapi ada kalau guru datang ya gurunya datang gitu pada jam yang sudah dijadwalkan. Gitu. Kalau SD, SMP, SMA, SMK itu nggak ada masalah ya Bapak ya. Mereka udah sangat mandiri. Kemudian bisalah diajarkan seperti itu. Nah, jadi di sini kalau kita sudah di komunitas yang sama gitu ya Bapak ya. Jadi satu anak itu kan kehilangan orang tua atau ayahnya atau ibunya. Jadi satu anak ini datang,
oh kamu juga nggak punya ayah atau ibu ya, nggak saya aja gitu. Jadi mereka merasa nyaman di sana karena kita itu memang satu komunitas. Mereka akan saling support, saling bantu. Bukan kamu aja yang begini loh, saya juga. Tidak ada istilah memlinya itu saling ejek gitu ya. Si ibu pun kalau datang awalnya ke sana, bapak sangat sedih. Ya aduh Mama Ayu, tolonglah saya, Mama Ayu, saya kehilangan suami. Tidak apa-apa ibu, jangan bersedih. Tapi lanjutkan gitu ya, lanjutkan ibu. Kalau ibu sedih, anak ibu juga sedih gitu. Jadi lanjutkan. Nah selama ini kita menolong orang-orang itu, anak-anak seputaran Gianyar itu ya bapak ya, sudah banyak yang tamat SMA atau SMK dan dia bisa sampai kuliah. Tapi untuk kuliah ini saya sarankan untuk mendapatkan beasiswa, ya tembus beasiswa. Bagaimana caranya menembus beasiswa? Ya mempersiapkan diri dari awal bapak, karena syarat untuk mendapatkan beasiswa itu biasanya kampus-kampus itu akan memberikan tes bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris siapkan. Kapan disiapkan? Dia dari dini. Ya di mana disiapkan? Dia di yayasan itu pak. Itu jadinya siklusnya. Tapi ada yang lolos dari rekomendasi yayasan. Semuanya lolos. Semuanya. Jadi KIP itu loh ibu, beasiswa KIP. Ya itu biasanya setiap kampus itu beda-beda ya caranya mentes gitu ya bapak ya. Tesnya beda-beda. Jadi menurut anak-anak sih yang ikut beasiswa KIP ini tesnya adalah bahasa Inggris. Jadi mereka datang ke yayasan, Mah, dia bilang gini, Mah, tahu nggak Mah, bahasa Inggris saving my life gitu. Kenapa gitu? Kok bisa apa namanya menyelamatkan diri dari pakai bahasa Inggris gitu. Iya Mah, tadi tesnya itu kamu bisa nggak ngomong bahasa Inggris, introduce yourself pakai bahasa Inggris. Oh bisa, dari 9 kandidat gitu biasanya bapak 1 dia aja yang bisa bahasa Inggris gitu. Jadi dia bilang gini, Mah kayaknya sih bisa saya tembus Mah gitu. Ya mudah-mudahan gitu. Akhirnya dia tembus pak. Itu pun yang bekerja juga sangat mudah dia mencari pekerjaan setelah mereka memahami salah satu bahasa yaitu bahasa Inggris. Ya betul. Saya bukan bilang sekolah nggak belajar bahasa Inggris ya bapak ya, cuma mungkin kurang praktek ya. Jadi di sini English or other language need practice ya. Jadi harus dipraktekkan. Jadi disinilah manfaat yayasan itu sangat luar biasa nih. Jadi memang agak repot ya bapak ya. Ibu atau ayahnya akan antar jemput gitu anaknya. Jadi seperti yang saya bilang tadi pak sebelumnya, mereka pagi sekolah. Bilanglah sebagian besar anak di Gianyar itu sekolahnya pagi. Betul. Pagi sampai jam 1 atau jam 2. Istirahat jam 4 sudah mulai kegiatan di yayasan seperti bahasa Inggris atau apa saja itu. Kemudian dia mengikuti sampai jam 7 malam atau jam 8. Kenapa saya bilang sampai malam di sana? Lebih baik di sana chef dia di sana ya bapak ya, lebih aman dia di sana ya. Jadi mereka di sana buat PR juga di sana pak, belajar juga di sana seperti itu. Nah anak-anak di yayasan Nike kan sukanya yang bilang dia itu artis pak. Kenapa kita bilang artis mereka? Mereka adalah anak yang bilang beda daripada anak-anak lain. Kalau anak-anak lain pulang sekolah mungkin dia larut tas langsung mancing atau baca atau nonton TV. Kalau ini enggak, kamu harus bikin PR untuk pelajaran berikutnya, karena sampai di yayasan kalian akan berlatih menari, main musik dan sebagainya. Kemudian setelah menari dan main musik mereka bisa, saya akan ajak mereka itu pentas di Magnitude State pertama itu di yayasan, kemudian saya akan bawa ke hotel-hotel. Kita potong dulu sejenak Ibu informasinya, kita kalau berat waktu ini Ibu, karena ini sudah banyak yang komen ini Ibu, kita akan langsung saja memberikan Ibu informasi siapa-siapa yang sudah hadir lewat Facebook maupun WA-nya Radio Gelora ini Ibu.
selalu memberikan respon, Ibu. Bapak Sabtono Aryo Yase, ini beliau berkomentar, Ibu. Selamat siang ibu-ibu narasumber dan Bapak Pande. Salam sehat gembira. Gembira kembali Bapak Ketut. Terima kasih Dinas Sosial Kabupaten Gianyar telah semangat mengurus masalah sosial. Apalagi Yayasan Taman Permata Hati. Luar biasa katanya. Sangat menyentuh ini. Saran kesempurnaan ini ada saran masukan dari beliaunya, Ibu tolong disimak. Untuk Yayasan Taman Permata Hati ini yayasan apa rananya Bu Ayu ya, tolong disimak. Lanjutkan dan luaskan pelayanan sampai seluruh Kabupaten Gianyar. Kembangkan ke yayasan yang mengurus lansia. Ya, semoga bisa terlaksana dengan baik katanya. Salam yoga tertawa untuk Bapak Kadek Siwa Ambare. Terus melayani rahayu. Terima kasih. Gianyar aman, maju penuh cinta kasih dan sejahtera. Nah, sekarang Ibu Ayu berikan respon kepada para pendengar kita yang sudah masuk, Ibu, termasuk dari Klaten, Jawa Tengah, Ibu sudah menyimak ya. Silakan. Iya, terima kasih banyak ya pemirsa semuanya untuk jempolnya, untuk supportnya kepada saya. Saya akan terus siap membantu anak-anak di seluruh Gianyar saja dulu, ya, karena ini izin yayasan itu hanya untuk mensupport anak-anak seputar Gianyar saja, ya, karena dikeluarkan oleh Dinas Sosial Gianyar, bukan Dinas Sosial Pusat, ya, gitu. Bukan maka sampaikan yang lain, ya, karena memang mekanisme. Ya, dan di sini konsepnya itu adalah pusat pelatihan yatim piatu, di mana anak-anak harus datang dan pergi. Nah, di sini kita perlu ada suatu kerjasama yang sangat biasanya orang tua tuh capek gitu ya Bapak ya di sana. Sering saya lihat karena kalau yang belum bisa bawa motor Bapak, dia harus bawa anaknya ke yayasan. Contoh ini, misal tinggal di Bitre ini, anak dia harus bawa ke yayasan di Nyung Kuning, itu 30 menitan ya Bapak ya. Iya, kalau tidak macet. Ya, kemudian dia harus kembali lagi ke rumahnya atau kemana lah gitu, karena tidak boleh ditungguin di yayasan. Itu untuk kenyamanan anak-anak semuanya gitu. Kenapa dia boleh bawa ibu, saya enggak seperti itu. Kemudian dia harus menjemput lagi anaknya ketika kegiatan sudah habis. Itu sangat capek. Tapi itu semua proses yang harus dijalani dengan baik. Iya, kalaupun yang ada contoh banyak, Mama Ayu, anak saya kesini disuruh main musik aja, nari aja, nanti dia nggak bisa ngapa-ngapain loh Mama, capek saya ngajarin. Ya, kalau Bapak atau Ibu coba lagi balik ke belakang, bisanya nari anak-anak dari mana? Dari yayasan. Bisanya nyanyi anak-anak main musik dari mana? Dari yayasan. Bisanya anak-anak bahasa Inggris dari mana? Dari yayasan. Bisanya anak-anak menggunakan komputer dari mana? Dari yayasan. Nah, coba Bapak itu atau Ibu les di mana gitu. Keluar uang nggak? Keluar gitu. Ya di sini kan enggak, cuma keluar bensin sama tenaga aja. Jadi waktu, ya itu proses Pak, nikmati dulu atau Ibu nikmati prosesnya itu, nanti suatu hari nanti dia bisa bawa motor, dia akan tidak menyusahkan Ibu atau Bapak lagi, tapi dia bisa sendiri ke sana. Cuma di sini dia minta ke semua nanti yang ingin menjadi keluarga besar yayasan, bahwa kita nggak boleh naruh anak itu kayak naruh barang ya Bapak ya di sana. Lah, udah ini tanggung jawabnya Mama Ayu gitu, enggak. Jadi Mama Ayu akan tetap sama orang tuanya di rumah, komunikasi, sama sekolah pun komunikasi. Karena anak-anak sekarang itu pinter-pinter. Pinter-pinter. Bilangnya ke yayasan, ternyata mereka kemana, gitu ya. Nah itu Mama Ayu punya koneksi ke sekolah. Jadi ada kegiatan ini nggak Pak atau guru di sekolah?
anaknya bilang di sekolah, jadi nggak ikut kegiatan di yayasan seperti itu. Jadi orang tuanya pun seperti itu juga, karena di yayasan ini juga dikategorikan zona yang tidak nyaman. Kenapa Mama Ayu bilang tidak nyaman, Pak Pandi? Karena belajar, walaupun belajar menari atau main musik itu namanya juga belajar. Belajar itu kan tidak nyaman gitu ya bagi anak-anak. Di mana dia nyaman? Di rumahnya dia main HP tok itu. Jadi di sini kalau anak SD atau SMP, masih awal-awal SMP itu, Mama Ayu akan terus pantau dengan orang tua. Jadi orang tuanya yang akan Mama Ayu marahin. Tolong dong Bu, kerjasama. Ibu paksa anaknya ke yayasan demi anaknya itu pintar itu. Tapi kalau udah besar, jadi anaknya sendiri yang Mama Ayu. Ini untuk kepentingan kamu loh. Lihat anak kakak-kakaknya yang udah berhasil, seperti itu Mama Ayu bilang. Nah gitu. Jadi kita di sini ada kerjasama ketiga, sekolah, orang tua dan yayasan. Itu harus tetap itu terjalin bagus. Itu bukannya orang tua tuh ini naruh anak saya di sini ya Bu Ayu, saya nggak ada tanggung jawab, enggak. Tapi kalau di yayasan Mama Ayu yang punya tanggung jawab. Kalau di sekolah, guru-guru itu, kepala sekolah itu tahu Mama Ayu nomor WA-nya semua. Kalau di rumah, orang tua yang harus. Karena orang tua itu adalah guru yang paling hebat di dunia, Bapak. Ya, dia tahu lemahnya di mana anak itu, dia tahu hebatnya anak itu di mana. Gitu. Jadi Mama Ayu di sini hanya sebagai kabel aja, penyambung, penyambung untuk biar anak itu terarah, lebih terarah lah jalannya gitu ya. Jadi di sini saya sangat bersyukur menemukan anak-anak dari Gianyar. Bapak tahu kan darah Gianyar itu bagaimana, Pak? Darah seni. Ya, jadi di sini di yayasan ada studio musik, ada alat-alat musik, ada alat-alat tari, ada komputer dan sebagainya itu. Tinggal anaknya diasah sedikit, Bapak, kayak ngasah pisau jadi pleng gitu ya, Pak. Jadi artis jadinya langsung, Pak. Gitu. Karena darahnya seni. Kalau misalnya menggambar, kasih dia buku tulis, buku gambar, kertas, pensil, sama cat warna. Kalau nggak seni jadinya, Pak. Itu saya bersyukurnya dapat anak-anak dari Gianyar, Ibu. Karena mereka darahnya sudah seni. Jadi dipolis sedikit aja, diasah sedikit aja, sudah bagus. Dan guru-guru di yayasan juga sangat top-top semuanya. Guru bahasa Inggrisnya, kita punya 2, Bapak, guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris pertama adalah orang Bali, dimana dia ngajar di sekolah juga. Guru kedua adalah bule-bule yang tinggal di Bali yang lagi liburan. Ya, jadi bukan dia menetap di sini, tapi kebetulan yayasan itu berlokasi sangat dekat dengan hotel. Jadi mereka 1 kali 2 kali datang ke yayasan untuk ngajar bahasa Inggris sejam. Nah, disinilah dulu sekali awal-awal Mama Ayu tidak menggunakan guru permanen untuk bahasa Inggris. Jadi Mama Ayu aja sama bule-bulenya. Jadi bulenya itu datang pergi. Jadi muridnya itu sangat bingung. Aduh, ini hilang. Datang lagi, besoknya perkenalan lagi, ngulang lagi gitu. Akhirnya kita carikan guru permanen. Kenapa tidak Mama Ayu yang jadi guru permanen? Mama Ayu di sini sebagai manajer. Jadi banyak sekali ya, manajer band juga. Ya, jadi sibuk sekali. Suka Mama Ayu tetap masih punya prinsip bahwa pertama kali saya ke yayasan itu, menginjak yayasan, mendedikasikan hidup saya itu di yayasan adalah sebagai guru bahasa Inggris. Ya, sharing, bukan guru ya, sharing my skill English ya, sama masak. Jadi tetap Mama Ayu itu kembalikan. Kalau Mama Ayu lupa, apa ya tujuan saya kesini? Oh ya, ngajarin bahasa Inggris. Nah, kalau ada waktu 1 jam itu Mama Ayu duduk biasanya. Jadi belajar ngomong langsung gitu. Jadi misalnya contohnya, what do you want in the future? I want to become English teacher. Why? Jadi ngobrol gitu sama anak-anaknya. Iya, ini luar biasa pendengar sekalian, tidak terasa waktu kita ini, Bu. Sedikit aja Ibu berkaitan dengan anak-anak yang sudah lewat dari SMP, apakah diperkenankan di sana
membawa atau menaiki sepeda motor tersendiri, Ibu? Karena di Bali itu sangat susah ya untuk ke transportasi umum, jadi diperbolehkan ya. Iya. Ini informasinya yang sudah jalan itu supaya disimak oleh pendengar kita, Ibu. Iya, diperbolehkan asalkan mereka itu memakai helm. Melengkapi dengan jati diri seorang pengemudi sepeda motor. Iya, disingkat. Harus mengikuti peraturan Iya. lintas gitu ya. Iya. Luar biasa pendengar sekalian, Ibu berdua, Ibu Ketut dan Ibu Ayu, ini waktu kita sudah habis ya. Ya, selanjutnya kami pemandu acara, dua narasumber dan seluruh kerabat kerja Radio Gelora menyampaikan ucapan terima kasih atas kebersamaannya, dan tentu ketika dalam penyampaian informasi tadi ada hal yang kurang berkenan akibat keterbatasan barangkali ya Ibu Ketut dan Bu Ayu yang kita miliki, atas kekurangannya itu mari kita mohonkan maaf yang setinggi-tingginya gitu. Dan akhirnya pendengar sekalian, perjumpaan kita pada siang hari ini melalui Dinas Sosial dan Yayasan, kami mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih atas atensinya, dan mengakhiri acara kami undur diri dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.